Hola sob semuanya, balik lagi kalian tentunya bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola nasional. Timnas Indonesia, King Indonesia Football menambah kedalaman skuad resmi untuk memperkuat Timnas Indonesia di zona kualifikasi Piala Dunia level ketiga, tahap ketiga. Berusaha sebisa mungkin akan dimainkan melawan Qatar dan juga Bahrain, astagfirullahaladzim, Bahrain dan juga Cina pada laga tandang away. Ini merupakan kedalaman skuad yang sangat bagus, yang sangat menghuni, yang sangat bisa apa ya? Bisa untuk Sintayong menambah pilihan, menambah apa ya? Menambah taktik juga tentunya, yaitu dia kedatangan Mads Hilgers, sebutannya salah nggak tuh ya? Mads Hilgers dari bermain di klub Eredivisie Belanda FC Twente yang akan bermain nanti di Europa League melawan Manchester United juga. Dan satu lagi adanya gelandang timnas Belanda, tim inti Belanda, adiknya yang bermain di klub AC Milan, yaitu nama adiknya Emiliano Reijnders yang bermain di PEC Zwolle, tim Eredivisie juga. Ini untuk pertama kita bahas satu-satu. Untuk Mads Hilgers sendiri, ini sangat bagus banget. Dia bisa bermain di posisi bek tengah manapun, mau itu di tengah maupun di sisi kiri maupun di posisinya Rido maupun di posisinya J.I.J. ataupun di posisinya Justin Hapner kemarin yang saat melawan Australia bermain starting line up, ataupun yang sempat diisi Kelvin Verdong atau biasa diisi Nathan Elkan Bagot. Ini benar-benar pemain paling top playernya Indonesia di lini belakang, nggak di lini belakang sih juga sih, di secara keseluruhan, karena dia bermain di Europa League musim ini dan umurnya juga tidak tua, masih 23 tahun, 22 tahun atau 24 tahun gitu. Koreksi kalau gue salah, menurut gue sih udah benar banget itu. Dia bermain meninggalkan timnas Belanda, memilih King Indonesia. Ini sangat bagus banget. Tetapi untuk saat ini, untuk sekarang ini, kualitas lini belakang kita dengan kedatangannya Mads Hilgers, gue bilang cukup banget. Kan udah ada Elkan Bagot, Jordi Amat, terus J.I.J., Rizky Ridho, Ferrari, terus ada Kelvin Verdong bisa main di lini belakang juga, terus ada yang bisa main di bek tengah juga tuh ada Nathan, terus ada Shane Patinama juga bisa mengisi bek tengah sebelah kiri juga. Oke, udah numpuk banget. Kalau lini belakang udah bagus banget, tapi kedatangan Mads Hilgers yang super dengan pengalaman ini, gue bilang apa sob, benar-benar sangat membantu kuatnya tembok di Indonesia. Pertahanan Indonesia, King Indonesia bakal dijamin lebih kuat bertahannya. Gini, Mads Hilgers tuh bener-bener sering memenangkan duel banget. Pengambilan keputusan defense sangat bagus sekali. Mungkin akan bersaing sama bagusnya dengan Bang Jai. Dan kalau dibilang dia Mads Hilgers ini akan gue baca di mana-mana tuh ya, gue dengerin di mana-mana juga, podcast manapun, podcast tentang bola, acara bola manapun, dia bilang dia bisa menggantikan Rizky Ridho. Gue bilang Rizky Ridho malah bakal termotivasi untuk memberikan daya saing baru sehingga posisinya tidak tergeser. Bahkan Rizky Ridho kan salah satu center back Indonesia terbaik yang udah kualitasnya lagi-lagi patut banget buat bermain di liga luar gitu. Dan kalaupun dia bisa dimainkan, ya udahlah dimainkan di mana, di sisi kiri di Justin Hapner, ataupun kalau di J.I.J. sama Mads Hilgers sih gue bilang yang inti aja. Cuman kalau Rizky Ridho, Justin Hapner bisa ganti-gantian. Secara Justin Hapner kan bisa main di sisi kanan, tengah, kiri juga. Dan kalau Mads Hilgers
Gua yakin pasti akan dipasang oleh Sintayong menjadi starting line up, cuman kita nggak tahu akan digantikan yang mana. Kalau untuk digantikan Rizky Ridho ya bisa aja, cuman Rizky Ridho pasti akan termotivasi, bakal tersuntik lagi untuk apa? Untuk bersaing, untuk bekerja keras, mempertahankan posisinya. So, Rizky Ridho lawan Arab Saudi bagus banget. Lawan Australia juga nggak kalah bagusnya. Duel-duelnya, clearance-nya walaupun ada sekali tuh clearance-nya yang cukup salah menurut gue, tetapi penampilannya, performanya terus bisa dijaga, bahkan terus meningkat. Ya, Rizky Ridho gue yakin bakal bersaing gitu. Terus kita dan kedatangan Messenger, gue tekanin lagi ke kalian semua, gue garis bawahi ke kalian semua sob, ini bakal menjadi tembok Indonesia yang bagus, yang membuat pertahanan Indonesia makin solid. Set, oke? Okay? Dan satu lagi itu adalah Eliano Reisneders. Ya, ini pemain serba bisa bermain di wingback juga, bahkan wingback sebelah kanan, bisa bermain di flank sih, kayak futsal banget, di sayap kiri ataupun kanan, bahkan sesekali ya bisa dimainkan sebagai central attacking midfielder juga. Tetapi ya kalau kalau apa namanya, Eliano ini kan namanya belum setenar si Messilger ini. Tetapi kalau dibilang dia punya kecepatan, dia bisa memberikan penambahan visi untuk timnas King Indonesia kita, ya itu bener aja sob. Si Eliano ini bahkan digadang-gadang bisa memberikan apa ya, pengganti Witan. Kalau gue dibilang dia menggantikan Witan sih, Witan bakal bekerja keras banget, karena dia itu sosok pemain yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat ngotot, sangat-sangat bisa dilihat tidak mau kalah walaupun dengan postur yang tidak setinggi pemain-pemain abroad kadang-kadang kan. Ya walaupun sama Rafael Strike ya tinggian Rafael Strike sedikit sih sama Witan, apa sama ya gitulah. Ya masih sejajar lah, setipe lah. Apa namanya? Tetapi Witan bakal ngotot, bakal apa namanya? Bakal memberikan kerja keras, daya juang yang luar biasa. Gue percaya banget sama Baby Shark yang itu. Ya kehadiran si Eliano ini penting juga, karena kan bisa diduetkan dengan siapa namanya, Urat Maungun di lini depan. Kita lihat ya, Rafael Strike harus diakui kadang-kadang kan ya nggak konsisten, kadang-kadang penampilannya underperform. Bisa dipasang Messilger di lini depan, diduetkan dengan Urat Maungun. Lagi pula di timnas kita nggak kekurangan cara membangun serangan, nggak kekurangan cara visi untuk menyerang, nggak kekurangan cara untuk membelah pertahanan dan membuka ruang passing bola atau apapun itulah. Yang kekurangan di timnas kita kan yaitu finishing, central forward yang masih dicari oleh tim PSSI dan masih menjadi masalah di timnas King Indonesia. Harus kita akui itu sob, ya kan? Di kita membangun bola sering banget, contohnya khususnya lawan Arab Saudi, karena lawan Australia kita banyak membangun dan kehilangan bola. Tetapi lawan Arab Saudi ketika kita udah membangun sampai depan, terus bolanya itu akhirnya mau diapain lagi, nggak ada bener-bener yang berjiwa finishing. Ragnar keren banget cara screening bola, cara melindungi bolanya, tetapi untuk membantu untuk nembok, balik badan, jeder syuting, mendapatkan bola langsung jeder syuting, duel bola atas, jeder syuting, itu di kita belum dimiliki, harus diakuin itu. Dan itu PR-nya Sintayong, manajemen PSSI dan seluruh apa namanya, seluruh apa namanya, inian sepak bola Indonesia, yang berkontribut di sepak bola Indonesia. Itu saatnya kita membenahi. Toh kayaknya nih ya, Sintayong bukan kita punya center format yang begitu banyak di bench-nya. Ada Dimas Derajat,
ada Hoki Caraka, center forward juga, Dimas Derajat, Hoki Caraka. Terus siapa lagi tuh yang sempat tersisih, yang sempat jadi striker Madura United. Terus beragam lagi lah, banyak lagi lah. Tetapi kan itu nggak masuk ya karakter Sintayong yang bisa langsung untuk mengepres dari awal, yang bisa untuk membantu pertahanan dari awal, yang bisa untuk kuat dan mengimbangi pressing yang membangun pertahanan dari awal, yang itu yang biasanya dimiliki oleh Rafael Strijk. Makanya Rafael Strijk sangat-sangat di apa namanya, ditopkan oleh Sintayong dalam masuk skema dan taktiknya gitu ya. Tapi kalau masih si Eliano ini, mudah-mudahan pergerakannya tentunya bisa menambah visi serangan Indonesia. Syukur-syukur kayak Urat Mangun bisa mendobrak pertahanan Indonesia dari lini kedua, dari lini sayap kanan ataupun kiri itu. Kalau untuk memberikan daya saing juga kepada Witan Sulaiman, untuk siapa, Marcelino, untuk siapa lagi, Rafael Strijk, ya oke banget sih. Tapi kalau untuk namanya kan belum seger si Messilger ini. Tetapi kalau Messilger gue udah sering lihat, sering dengar pemainnya waktu masih menjadi incaran juga timnas Indonesia. Tetapi kalau ini kurang, kalau apa namanya si Eliano ini kan kurang terpantau, kurang benar-benar mendobrak secara permainan. Tetapi ini harusnya ada imbas baik juga untuk sepak bola King Indonesia, apalagi di ajang kualifikasi Piala Dunia. Semoga dia bisa memberikan kontribut dan persentase gua untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia bisa dinaikkan lagi. Oke sob, kalau menurut gua gitu aja. Menurut kalian gimana?